hadis disunnahkan berbincang-bincang atau mengobrol ala kaki pada saat makan. Taknisan bil akil, ya, untuk menciptakan suasana nyaman, ramah, rileks di antara yang sedang makan bersama. Ini kata Imam An-Nawawi. Di bawah sana berarti ngobrol saat makan itu dianjurkan, malah bukan dilarang. Saya pernah pada saat masuk saya itu ke Pater, ke lingkungan Katolik, yang waktu itu banyak sekali para remaja putri sedang berada di sebuah camp. Mari lagi makan bersama, sepi kalau 15. Dalam hati saya, wah, disiplin banget orang-orang ini, makan kok belas kalau suaranya. Dan pandangannya begitu memang. Jadi makan itu harus ngomong langsung, harus makan fokus saja. Ternyata Islam nggak begitu mengajar. Islam mengajarkan justru dalam suasana makan bersama, sempatkan untuk ngobrol-ngobrol ringan, untuk menciptakan suasana yang baik, rileks, menggembirakan, dan seterusnya. Nah, para jamaah yang perlu mendapatkan perhatian adalah materi pembicaraannya ketika makan bersama itu. Apakah yang dibicarakan itu hal baik atau tidak? Dalam hal ini, isi pembicaranya haruslah yang baik. Yang ringan-ringan saja seperti masalah menu makanan, kita rasa, resep dan sebagainya, monggo apa-apa. Boleh juga membicarakan kisah atau pengalaman orang soleh, orang sukses, dan orang-orang yang patut menjadi teladan. Artinya, ya, yang ringan-ringan, yang tidak terlalu membebankan. Dikhawatirkan kalau pas makan bersama ngomong masalah berat, gak perlu namanya. Dikhawatirkan gak perlu. Jadi ngobrol ya, tapi yang ringan saja. Dalam hal ini Imam An-Nawawi tadi memberikan ulasan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah sebagai berikut. Bagus ihbabil kalam ala amfi. Bab anjuran bincang-bincang, berbicara pada saat makanan. Di hadis Jabir alami akan membicarakan ini dan hadis yang tadi. Kalau Imam Muhammad Al-Ghazali saja, Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Al-Ihya. Jadi Imam An-Nawawi ini hidup pada abad ke-6 atau 7 Hijriah. Imam Al-Ghazali hidup pada abad 5. Jadi kira-kira sisinya 100 tahun antara Nawawi dengan Ghazali. Jadi wajar kalau Nawawi kemudian mengutip pendapat Imam Ghazali tersebut. Min adab makan, di antara adab etika makan adalah ayat tahaddatsu, berbincang-bincang, ngobrol di hal bil ma'ruf, dalam suasana makan itu dengan obrolan yang baik. Jadi ngobrol dianjurkan tapi yang baik-baik. Wa tahaddatsu bi hikayat as-salihin fil atimah wa ghayriha. Juga boleh memperbincangkan mengenai kisah-kisah orang baik, kisah-kisah orang sukses, supaya sambil menikmati suasana makan, artinya secara jasmani dapat santapan jasmani, juga dapat santapan rohani. Ini kata Imam An-Nawawi. Nah, para jamaah, sungguh pun dianjurkan atau
berbicara atau mengobrol saat makan bersama, sedapat mungkin waktu berbicaranya dilakukan pada saat tidak sedang mengunyah makanan. Ngobrolnya tidak pada saat mengunyah makanan. Sebab bila berbicara pada saat mengunyah, dikhawatirkan akan membuat makanan yang dikunyah jatuh keluar sehingga mengganggu kebersihan. Bayangkan gitu. Sehingga tampak tidak elok. Syekh Az-Zabidi dalam kitabnya Syarh Ulum menjelaskan begitu. Walaupun kita itu dianjurkan berbincang-bincang, ngobrol saat makan bersama itu, layak takalamu, hendaklah dia tidak berbicara, wahwa yang dahululah ketika dia sedang mengunyah makanan. Baru kalau yang nasya'un baik berdoa, karena kalau sedang mengunyah makanan kok ngobrol ngomongnya kayak itu dikhawatirkan yang dipunya dan yang keluar sehingga menjadi tidak bagus. Ini kata Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihad Sadar Al-Mu'taqin. Nah, para jamaah, berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka sebaiknya mengobrol atau bincang-bincang saat makan bersama dilakukan pada saat makanan sudah selesai dikunyah dan tidak lagi tersisa makan berdua. Itu yang bagus. Maka selesai. Apa kabar sampai ini? Ini makan lagi. Jadi kalau lagi mengunyah, sebaiknya mendengar saja. Nanti kalau sudah selesai kunyahan, baru kesempatan ngobrol. Hal ini untuk menghindari agar potongan-potongan makanan yang masih dalam mulut tidak terjatuh dalam santapan makanan. Dari aspek kesopanan, bicara saat dan mengunyah memang kurang baik, bahkan bisa mengganggu kenyamanan. Karena itu, sebisa mungkin suasana ngobrolnya bisa dilakukan di sela-sela makan yang di mulut tidak sedang mengunyah. Jadi tidak ada masalah dengan ngobrol saat makan, tidak ada masalah. Asal yang dibahas itu hal-hal yang baik. Syekh Al-Albani mengatakan begini, Al-Kalam Al-Quran, bincang-bincang pada saat makan itu, kalau-kalam Al-Quran sama saja dengan berbincang-bincang pada saat tidak makan, sama saja. Hasanul hasan, kalau yang ucapan baik, ya baik. Kopi itu kopi, kalau bicarakan jelek, ya sama-sama jelek. Jadi tidak ada bedanya ngobrol dalam suasana makan bersama dengan ngobrol dalam suasana tidak sedang makan, sama saja. Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Itu tergantung yang berbeda mereka pakai. Kalau baik. Ikan kata Syekh Al-Ulama. Kemudian Ibnu Al-Jauzi, ini lebih sekolah dari Nawawi, mengatakan bahwa termasuk adab saat makan adalah tidak berdiam diri dari dibalik. Jadi waktu makan bersama kok menengah itu malah gak habis. Dianggap tidak punya etika, kecuali kalau sudah mendengarkannya. Tapi kalau sengaja nggak mau ngomong, berdiam diri, itu nggak apa-apa. Katakan di sini, yang bagus adalah disertai berbicara dengan sesuatu. Saat makan dianjurkan untuk berbincang-bincang dengan teman-teman lainnya dengan menggunakan percakapan yang baik serta menceritakan peristiwa atau kisah-kisah yang sesuai dengan keadaan jika mereka tampak kaku. Jadi kalau suasana kaku
kaku gitu ya. Terus malah menengai, malah siapa yang bisa mencairkan ngajak ngomong itu yang bagus malah. Sehingga ini menjadi sesuatu yang ini punya nilai plus. Kalau kita akan bersama mengenai kalau tak lama pengen dia karena nggak nyaman. Tapi ketika kita makan bersama ada sedikit obrolan ngomong-ngomong itu, orang semakin ngerasa nyaman sendiri. Nah, para jamaah setelah dicek ternyata di dalam ulama mazhab juga telah membahas perihal bicara saat makan. Jadi 4 mazhab ini itu membahas masalah bagaimana etika makan. Ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi berpendapat hendaknya saat makan tidak berbicara mengenai hal-hal yang menjijikkan. Ngomong tapi jangan yang menunjukkan, melainkan membahas kisah-kisah orang sholih, karena termasuk adab saat makan adalah berbicara. Jadi justru salah satu adab ketika makan bersama adalah berbicara atau mengobrol selama makan. Tidak boleh diam saja. Ketika makan bersama ini tidak boleh diam saja, karena diam mutlak adalah kebiasaan orang asing. Dari sini muncul ungkapan berdiam saja saat makan adalah kebiasaan orang bodoh dan hina, bukan kebiasaan para ulama yang ini. Ini kata mazhab Hanafi. Jadi kalau sedang kumpul bersama makan-makan kok diam semuanya, itu malah nggak bagus, malah nggak bagus. Di sini dasarnya kok kasar, tidak orang bodoh, orang itu. Itu tadi mazhab Hanafi. Nah, kemudian mazhab Syafi'i berpendapat saat makan disunahkan berbicara dengan hal-hal yang tidak terlarang, seperti menceritakan kisah-kisah para saleh saat makan, meskipun lebih baik untuk mengurangi pembicaraan. Jadi dalam bahasa Syafi'i bicara yang terlalu banyak juga kurang baik, tapi tetap berbicara ketika makan diperlukan untuk suasana menciptakan keramahan, suasana santai. Sebab kalau sudah makan bersama kemudian waktu itu kafe sungkan itu rasanya kelezatan juga berkurang ya. Walaupun makan itu enak, rasa jadi nggak enak. Tapi kalau diciptakan suasana rileks, ramah, ngobrol dikit itu kan lain. Ya, apakah dari yang umum yang suka-suka ngomongnya nyapa yang mudah-mudah. Gimana dari kerja menengok kita ngobrol ringanlah ya. Itu memecahkan suasana yang apa ya, gitu. Kemudian ulama Hanafilah mazhab kembali berpendapat dimakruhkan bagi seseorang yang akan bersama yang lain untuk berbicara hal-hal yang menjijikkan, diri tadi, jadi makruh. Atau mereka pertama, jadi suasana makan, kemudian ngobrol sampai mereka tertawa terbahak-bahak, itu juga tidak bagus. Tidak bagus. Kalau tertawanya biasa. Atau malah mempermalukan mereka. Jadi ngobrol mungkin saking tidak terkontrol, lalu kemudian menyinggung perasaan dan suasana makan kan mengganggu suasana rileks, sehingga ini jadi mata pandang umat. Jadi dianjurkan berbicara dengan perkataan yang baik selama makan, ya. Kemudian Ibnu Al-Muqyah Al-Maqdisi menyebutkan keterangan Ishaq bin Tari.
Ta'asyaitu marratan. Suatu ketika aku makan malam. Anak, aku kata Ishaq bin Ibrahim. Bapak Abdullah dan Abdullah Hasan Muhammad bin Hanbal ulama pada Bukhari. Bapak Abdullah dan juga salah seorang keluarganya. Jadi ada aku kata bin Ibrahim, ada Imam Ahmad, ada juga kerabat. Baca anak lama kalam bahwa yakunu wa yakunu. Saat itu kami sedang tidak berbicara karena ada beliau. Nah, beliau makan dan beliau mengucapkan kata-kata ketika makan. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Yang diucapkan oleh Alhamdulillah itu ini Alhamdulillah. Bismillah boleh makan. Enak, Alhamdulillah. Semua orang kemudian beliau mengatakan, Muhammad mengatakan, akram makan, wahamdul lalu muji-muji, khairun itu lebih baik, min aklim daripada makan, wasamtin diam saja. Makan sambil muji-muji, bincang-bincang pujian itu lebih baik daripada makan diam saja. Makan diam saja. Itu maksudnya ketika ada temannya, tapi kalau pas makan kemudian tidak usah ngomong melanjuti pikir rokok. Ini ketika makan bersama. Walau ajib an Ahmad bilang riwayat syarihan, walau ada pikiran asal, walau zahir an Ahmad rahimahullah tidak terlalu didalilkan fa'inna min qaribati adati tahari al-ikhtilaf. Maksudnya bahwa ucapan beliau ini berdasarkan banyak riwayat tidak ada yang bertentangan. Artinya bahwa dia lurus menyatakan jadi makan disertai dengan ucapan-ucapan pujian tadi lebih baik ketimbang makan tapi diam saja ketika agama. Nah, para jamaah sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa mengobrol saat makan bersama itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, disunahkan demi menciptakan suasana yang rileks, ramah, dan menyenangkan. Yang penting masalah yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan lebih baik jika yang dibicarakan itu sesuatu yang bisa menginspirasi dan mencerahkan. Intinya. Jadi para jemaah, ini penting untuk kita pahami dengan baik. Saya juga sempat kaget ketika membaca seperti ini, karena selama ini di masyarakat, ya, walaupun orang bersama ngobrol, tapi tetap ada image yang mengatakan bahwa makan bersama sambil ngobrol tidak sopan, dan itu yang umum disampaikan. Padahal kalau kita baca tadi itu kebalikannya. Ketika kita makan bersama, malah dianjurkan sambil ngobrol. Hanya saja tadi ada catatan yang diobrolkan itu yang baik-baik, yang bisa menggembirakan, yang bisa menciptakan suasana rileks, semakin akrab, dan gitu. Kemudian muatannya itu yang kira-kira tidak menyangkut hal yang tidak baik, menyinggung perasaan. Sebab nanti kalau makan kemudian ngobrol menyinggung perasaan, kalau minuman bisa kasih drama. Jadi saya kira ini penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, para jamaah, mungkin dulu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Sekarang baru masuk ya surutnya. Baru masuk. Saya membuktikan apa namanya sambil minum sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Saya beneran banyak. Mungkin dari Bapak ada yang ikut mengupik, ada yang mau tanya. Silakan. Di belakang. Tes satu lagi. Bagaimana caranya kalau misalkan hal itu terjadi, ada yang mengajarkan anak ataupun yang juga seperti kalau saat ini ada masalah politik, Pak ini jangan kita terlalu tiba untuk bagaimana cara kita mengingatkan atau bisa jadi bahkan menghindari agar supaya tidak terjadi pembicaraan atau masalah yang hidup seperti itu. Mohon teman Ya, termasuk problem yang kadang terjadi adalah pada saat ngobrol sama teman-teman atau keluarga yang diobrolkan itu bisa jadi membicarakan aib orang lain. Ya, bisa jadi. Nah, dalam keadaan seperti ini kembali ke ucapan Syekh Al-Albani, Hasanul Hasan wa qabilu qabil. Jadi kalau dibicarakan jelek, ya jelek. Ngobrolnya saja itu baik. Tapi kalau muatannya jelek, ya tetap jelek. Nah, persoalannya bagaimana cara mengendalinya, yaitu kebijakan di situ masing-masing mungkin ada caranya. Bisa di tempat berbeda dengan tempat lain, apalagi status yang berbicara itu juga menyebabkan berbeda cara memperbincangkan. Ada orang tua, ada anak muda, ya kan? Kalau anak muda bisa mengingatkan, wah sama orang tua, katakan nggak sopan gitu ya. Mungkin dengan cara langsung tanpa petik diputus pembicaraan tadi itu dengan menyampaikan kasus baru, masalah baru. Wah saya kemarin, wah itu supaya rasan-rasannya yang baru tadi itu
lenyap ditelan oleh masalah baru yang ringan. Itu mungkin di antara salah pemuda. Sebab kalau di situ ada orang suku yang kita hormati, yang mulai ngajak ngomong yang lain-lain dari itu, kan angel itu. Masa ada ngumpul-ngumpul masalah adat juga. Jadi menurut saya yang agak memungkinkan ya, kita langsung mengajukan masalah baru dalam lingkup itu atau forum itu, kemudian diharapkan ada yang lain juga ikut menyambut sehingga yang tadi rasa-rasa itu akan terjadi. Itu nanti nggak terasa. Atau kalau bijak ya merasa itu apa namanya kebijakan lokal, jadi tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain cara mengatasi. Tapi intinya adalah berbincang-bincang dalam suasana bersama itu dianjurkan. Usaha itu belum sepakat dan Nabi tadi sudah bercontoh beberapa kali ngomong-ngomong. Di antaranya adalah muji-muji makanan, kemudian juga ingin menggembirakan pihak wayang atau yang membedakan sehingga suasana semakin cair. Baik, itu yang bisa saya sampaikan jawabannya. Masih ada lagi? Oh iya, satu lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan sambil ngobrol. Jadi permasalahan bagaimana dengan kaitan dengan kesehatan, karena kalau terjadi orang makan sambil ngobrol itu sering tersedak ya, itu jika batuk akhirnya terjadi sakit. Terima kasih Ustaz. Oh iya, mungkin tadi ada kasus ya, ada ulama namanya Az-Zabidi. Secara umum ngobrol-ngobrol saat makan itu memang dianjurkan. Tetapi usahakan ketika ngobrol itu tidak sedang mengunyah, tidak sedang mengunyah. Jadi kalau masih mengunyah, terakhir disini berumurnya di sini, dengarkan saja. Nah begitu sudah tertelan, sudah ringan, nggak ada makan itu, nah saya kan baru ngobrol. Jadi ngobrol itu bukan ngobrol sambil makan, bukan ya, tapi dalam suasana makan itu ngobrol. Tetapi diusahakan ketika ngobrol tadi itu makanan di mulut sudah tertelan sehingga aman. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, waktunya sudah melampaui dari waktu isyraq. Jadi intinya Bapak Ibu, inilah Islam. Hal-hal kecil seperti ini juga diajarkan. Untuk mengetahui hikmahnya bisa kita pelajari dari berbagai sisi, dari sisi sosiologis, dari sisi psikologis, dari sisi pergizian dan sebagainya, banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Intinya, mari kita berusaha untuk memahami ajaran Nabi sampai hal seperti ini, dan kita mohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan dalam mengamalkannya. Demikian mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.